Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke sahabat Quranku Surgaku Indonesia, kembali lagi bersama saya Bang Thorik Amir Hafiz, yang mana pada kali ini Bang Thorik ingin ngonten yang beda dengan sebelumnya. Bang Thorik udah pernah ngonten podcast, ngonten kisah inspiratif. Cuman tak lengkap rasanya kalau channel Quranku Surgaku Indonesia ini nggak ngonten tentang hal-hal yang ada ikatannya, ada keterkaitannya dengan Al-Quran, guys. Maka apa yang paling penting ya, sebelum pada saat kita ingin membaca Al-Quran, bagaimana kita harus tahu bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka ada suatu ilmu yang harus kita pelajari, baik yang muslim atau yang muslimah, semuanya harus mengetahui ilmu ini. Apakah ilmu itu? Ilmu itu adalah ilmu tajwid. Sebelum kita memulai pembahasan kita kepada ilmu tajwid nih guys, kita harus tahu dulu. Nah, ini Abang Thorik kasih tahu sedikit gimana sih jalan ceritanya Al-Quran ini sampai kepada genggaman kita. Oke guys, Bang Thorik di sini merujuk kepada kitabnya Dr. Aiman Suwaid At-Tajwid Al-Musawwar. Insyaallah Bang Thorik sedikit-sedikit akan memberi info atau memberitahu kepada sahabat-sahabat semua tentang perjalanan Al-Quran ini sampai kepada genggaman kita sekarang ini, guys. Jadi sahabat Quranku Surgaku Indonesia, di sini dijelaskan bahwa Al-Quran sampai kepada kita ini dengan dua jalan. Pertama dengan maktuban atau mudawwanan, yang mana Al-Quran ini sampai kepada kita secara tertulis, mushaf, yang kita baca setiap hari. Bagaimana datangnya kepada kita, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mantukon. Mantukon ini kalau tadi secara tertulis, sekarang secara lisannya, bagaimana sampai kepada kita umat akhir zaman ini, guys. Yang pertama, di jalan pertama, yaitu Al-Quran datang kepada kita secara tertulis. Bagaimana caranya atau bagaimana tingkatan-tingkatannya? Nah, pertama adalah kita batukul limaktoin fauronuzulihi. Jadi dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu ada orang-orang yang memang dijadikan Nabi sebagai katibnya atau penulisnya, guys. Jadi pada saat wahyu datang kepada Nabi, langsung, kalau di sini dibilang fauronuzuli, pada saat wahyunya datang langsung ditulis oleh para katib. Baina yadayin Nabi SAW, di hadapan Rasulullah SAW langsung. Berkatalah salah seorang katib Nabi, yaitu sahabat Nabi yang mulia. Beliau bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Kuntu aktubul wahya inda Rasulillah SAW. Dulu aku ini menulis wahyu di hadapan Rasulullah SAW. Wa huwa yumli alayya, yang mana beliau ini mendiktekannya kepadaku. Fa idza faragtu qala iqra. Apabila aku setelah atau selesai menulis, beliau sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepadaku, bacalah. Maksudnya baca yang apa tadi beliau tulis. Fa aqra'u, maka kata sahabat Zaid, maka saya pun membacakannya apa yang telah saya baca. Fa in kana fihi saqtun aqamahu, apabila di situ ternyata ada sesuatu hal yang terlupa atau yang tidak tertulis oleh Zaid, maka Rasulullah SAW aqamahu. Rasulullah SAW ini langsung menyempurnakannya, guys. Summa akhruju bihi ilan nas, maka kata Zaid, setelah tulisan yang sudah aku tulis ini didikte sama Rasulullah SAW, istilahnya sudah direvisi, guys, ya bahasa sekarang, sudah direvisi ulang segala macam, sudah sahih, maka Zaid ini membawa tulisannya kepada orang-orang pada zaman itu, guys. Lalu guys, setelah zaman itu
masuklah ke zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW ini wafat. Pada zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini mengambil semua tulisan-tulisan. Jadi dulu itu zaman Rasul itu para katibnya ini nggak nulis di satu buku, guys, ya, nggak mungkin. Jadi ada katib ini nulis di daun, katib ini nulis di pohon, katib ini nulis di kayu, segala macam. Nah, semua tulisannya itu dikumpulkan jadi satu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kan satu lembaran kayak gitu. Atau satu buku lah, bisa kita bilang kayak gitu, guys. Terus yang ketiga di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, di zamannya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan itu mengumpulkan lembaran tadi, ditulis kembali, ditulis lagi menjadi banyak-banyak lembaran atau banyak-banyak kitab, 1, 2, 3 segala macam, yang mulainya dari satu, ya. Jadi zamannya Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar ini, yang mana semua tulisannya ini nggak jadi satu lah, kita nggak bilang berserakan, ya, nggak jadi satu, semuanya dijadikan satu. Pada zaman Sayyidina Utsman, nah yang satu ini ditulis kembali menjadi banyak atau diperbanyak, seperti itu, guys. Maka pada saat zaman Sayyidina Utsman bin Affan ini sudah menulis banyak-banyak lagi, ya, kita buat lembaran-lembaran lagi yang banyak. Lembaran-lembarannya ini dikirimkan ke kota-kota, masya Allah, dikirimkan kepada kampung-kampung di sana, guys, waktu itu. Nah, di sini ada gambarnya dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Syam, ke kota Kufa, ke Basra, ke Bahrain, ke Mekah, bahkan sampai ke Yaman, guys. Dan nggak lupa Sayyidina Utsman ini setiap mengirim satu lembarannya, maksudnya mushaf Al-Quran, ini juga beliau mengirim satu qori Al-Quran, yang mana qorinya ini akan membacakan kepada orang-orang yang ada di sana, guys. Jadi dikirim lembaran juga beserta qori yang akan membacakan kepada orang-orang di negeri tersebut, guys, masya Allah. Pada saat itu, pada saat lembaran-lembaran ini sudah tersebar di berbagai negeri, barulah orang-orang di negeri-negeri tersebut mencantumkannya lagi atau menuliskannya lagi, memperbanyak lagi, hingga terus sampai ke pada zaman kita ini, masya Allah, guys. Jadi itulah jalannya, ya, dari mulai wahyu terus ditulis oleh katibnya atau tulisan-tulisannya dikumpulkan zaman Khalifah Abu Bakar, lalu kumpulan itu diperbanyak zaman Khalifah Utsman bin Affan, dikirimkan ke negeri-negeri, dan negeri-negeri itu terus memperbanyak mushaf Al-Quran, sehingga kita, masya Allah, di rumah kita satu rumah ini bisa berisi 5-10 mushaf, guys, masya Allah. Masya Allah. Ini adalah perjuangan orang terdahulu, bagaimana bisa menyampaikan kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Maka sampai sekarang mau di Amerika, di Inggris, di Papua atau di Aceh, ya, itu pasti di sana ada mushaf atau ada Al-Quran. Padahal jarak dari Arab sampai ke Indonesia ini sangat-sangat jauh. Kalau kita naik pesawat aja kita udah berapa jam, ya, 6 jaman, masya Allah. Naik pesawat aja 6 jam. Ini tapi bisa sampai ke negeri kita, masya Allah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pengorbanan para orang hebat terdahulu, guys, masya Allah. Nah, kita udah bahas tentang jalan yang pertama, yaitu bagaimana Al-Quran datang kepada kita secara tertulis. Nah, bagaimana secara lisannya, guys, yang kedua. Nah, saya Aiman Suhaid di sini juga menjelaskan yang kedua, atau datang kepada kita secara lisan. Ini pertama, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW membawa wahyu langsung ke hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad membacakannya kepada para sahabat, masya Allah. Jadi beliau membacakan, misal guys, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Maka pada saat sahabat mendengar, sahabat pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Seperti itu.
Sampai kalau misalnya sahabat ada kesalahan dalam membaca, Rasulullah tegur sampai sempurna. Seperti itu terus, Masya Allah. Jadi Rasulullah sampai wahyu ini yang datang kepada Rasulullah SAW ini semuanya sudah selesai guys. Sampai Al-Quran pun sekarang terselesaikan dalam 30 juz kayak gitu guys. Setelah itu setelah Rasulullah SAW mentalakikannya atau membacakan kepada sahabat, nah setelah itu baru sahabat mentalakikannya atau membacakannya kepada orang-orang lain guys, dari sahabat ke tabi'in dan tabi'in hingga kepada kita semua guys. Jadi kita pun Masya Allah diberkahi dengan keberkahan sanad guys. Jadi Masya Allah mungkin sahabat-sahabat di sana belum tahu, jadi ada orang-orang di dunia ini saat ini atau sekarang ini yang talakinya ini benar-benar langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi di sana ada kayak silsilah tertulis gitu ya. Jadi dari Nabi Muhammad SAW turun lagi ke sahabat siapa, turun lagi ke tabi'in siapa, tabi'in, terus nama-namanya sampai bin-binnya ini semua disebut, fulan bin fulan sampai sekarang, Masya Allah. Dan Masya Allah teman saya yang saya kenal juga, beliau sudah pernah bertalaki dengan seorang syekh yang memang syekh ini pemegang sanad juga guys, Masya Allah. Sampai sekarang pun jadi terjaga. Jadi tidak mungkin Al-Quran dari zaman Nabi sampai zaman sekarang ini ada keliruan di sana. Karena bukan hanya mushafnya saja yang dijaga, bukan hanya tulisannya saja yang dijaga, akan tetapi sampai hafalan, sampai bacaannya pun dijaga oleh siapa lagi, oleh pastinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu guys. Oke guys, alhamdulillah kita sudah membahas tentang bagaimana turunnya atau bagaimana sampainya Al-Quran yang kita pegang ini kepada genggaman kita. Nah, maka sebelum kita jauh lagi membahas ilmu tajwid, kita harus tahu definisi ilmu tajwid itu apa sih? Banyak banget orang bilang, baca Quran kok nggak pakai tajwid, baca Quran kok nggak pakai tajwid. Nah, tajwid itu apa sih? Tajwid itu apa sih artinya, definisinya? Nah, sebelum kita memasuki dalamnya ilmu tajwid, kita harus tahu ilmu tajwid itu seperti apa, guys. Oke, di sini juga beliau jelaskan at-tajwidu fil loghah at-tahsin. Jadi tajwid secara bahasa itu adalah at-tahsin atau memperbagus. Dari asal katanya jawada yujawidu, hasana yuhasinu, memperbagus. Jadi tajwid secara bahasa itu adalah memperbagus. Yang mana secara istilah ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mana dengan ilmu ini seseorang dapat mengetahui bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga bagaimana cara membaca Al-Quran atau membaca huruf-huruf Arab dari mulai makhrajnya, dari mulai sifatnya atau hukum-hukum yang terkait dengannya, semuanya benar, dan juga menjauhi dari perkara kesalahan-kesalahan dalam membaca gitu guys. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui definisi Al-Quran yang mana di sana terdapat kata memperbagus lisan dalam membaca Al-Quran dan juga menjauhi dari kesalahan-kesalahan dalam membaca. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu apa sih kesalahan-kesalahan dalam membaca, atau dalam bahasa Arab dikatakan lahan. Al-lahan. Lahan itu apa sih? Lahan itu secara bahasanya adalah al-mail anis shawab, atau menyeleweng dari kebenaran. Itu ya secara bahasanya guys. Secara istilahnya itu ya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, lahan ini sendiri ada dua guys. Jadi ada kesalahan yang jali, ada kesalahan yang khafi. Jali ini yang jelas-jelas nyata, kelihatan banget, dan yang khafi yang nggak terlalu kelihatan. Dan dua-duanya ini nggak boleh guys, ya namanya salah dalam membaca ini nggak boleh. Cuman ada pentafsilannya atau ada perinciannya guys. Pertama, apa sih lahan jali itu? Nah, jali itu yang mana kesalahannya ini dapat merubah i'rabnya, dapat merubah maknanya,
seperti kita membaca Al-Quran misalnya nih guys ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita malah baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nah itu salah, harusnya Bismillahi. Kenapa? Karena secara i'rab ya, Bismillahi ini lafzul jalalah yang kasroh belakangnya karena ada huruf jar atau huruf ba di Bismillah. Nah kalau kita bacanya Bismillahu, nah ini salah, dan ini namanya al-lahan al-jali, lahnul jali, kesalahan yang nyata atau kelihatan. Atau kita misalnya baca siratal ladzina an'amta alaihim, dia malah bacanya an'amtu alaihim. Nah itu salah. Nah itu namanya lahan jali, dan ini haram dan gak boleh guys, kayak gitu. Nah yang kedua itu adalah lahnul khafi atau kesalahan yang tersembunyi, gak kelihatan banget tapi itu juga salah. Seperti misalnya kita baca contohnya su'al azab. Nah su'a ini adalah mad wajib muttasil karena ada mad ya, wawu setelahnya afwan ada wawu mati sebelumnya dhammah, kan mad ya, mad su'a, setelah itu ada hamzah di dalam satu kalimat, maka namanya mad wajib muttasil. Su'al azab harusnya dibaca panjang 5 atau 6 harokat, ini cuma dibaca 2 harokat, su'al azab. Nah kelihatannya itu gak salah-salah banget tapi itu salah guys. Nah itu juga adalah lahan khafi, yang mana dua-duanya ini gak boleh guys, kayak gitu ya, dua-duanya haram. Kalau kita baca dengan lahan khafi aja nggak boleh, apalagi lahan jali. Maka kita harus memperbagus bacaan kita, mempelajari lagi bacaan Al-Quran kita guys. Insya Allah guys, mungkin sesi kali ini Bang Thorik pengen ngasih tahu permulaan ilmu tajwid, seperti definisi seperti yang tadi ya udah kita jelasin, sama bagaimana Al-Quran ini sampai kepada genggaman kita semua. Insya Allah pada sesi berikutnya Bang Thorik bakal masuk ke dalam ilmu tajwidnya. Mungkin kita insya Allah kita akan membahas makhraj huruf, membahas sifat-sifat huruf, sampai membaca hukum-hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, segala macam insya Allah kita bahas. Maka dari itu jangan lupa supportnya guys dengan cara like, share kepada saudara-saudara semua, keluarga-keluarga, teman-teman semua di sana, di share, di like, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu majanan. Mungkin segini aja dulu ya dari Bang Thorik, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan melanjutkan konten-konten bermanfaat kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.